Dari langit, Dewata mengutus dua makhluk penjaga, seekor harimau dan seekor monyet hitam yang cerdas dan lincah. Keduanya turun ke bumi untuk menjaga sang permaisuri dan anaknya. Sejak saat itu, tak satu pun binatang buas berani mendekat. Harimau berjaga di malam hari, sementara monyet membantu mencari buah dan air. Pada zaman dahulu kala, ketika api gunung masih dianggap napas para dewa, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Parembean Panas. Kerajaan itu dikenal makmur, tanahnya subur, sungainya jernih, dan rakyatnya hidup di bawah naungan hukum yang tegas. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja besar bernama Kratu Agung, seorang penguasa yang disegani, berwibawa, dan tak pernah ragu dalam mengambil keputusan. Di sisinya duduk sang permaisuri, Putri Rimas, perempuan lembut berhati jernih yang kecantikannya tersohor hingga ke negeri seberang. Kerajaan sebesar ini tanpa pewaris tahta. Apakah putri bertanda pembawa sial? 6 tahun sudah Kratu Agung dan Putri Rimas hidup sebagai suami istri, tetapi belum juga dikaruniai seorang keturunan. Raja, satu-satunya jalan mengasingkan putri ke hutan belantara. Putri Rimas diasingkan ke tengah hutan belantara, jauh dari istana, jauh dari cahaya peradaban. Tak seorang pun tahu bahwa di dalam rahim Putri Rimas telah tumbuh kehidupan kecil sebuah rahasia. Ampuni hamba Tuan Putri. Kau bisa bicara? Apakah kalian penghuni hutan ini? Hamba berdua diutus Dewata untuk melindungi Tuan Putri dan anak yang berada di dalam kandungan Tuan Kami Putri. berdua akan melindungimu, Tuan Putri. Pada suatu malam yang sunyi, Putri Rimas bersujud di tanah. Wahai Dewata, jika anak dalam kandunganku lahir, lindungilah dia. Di tengah hutan itulah, Putri Rimas melahirkan seorang bayi laki-laki. Tangisnya memecah kesunyian rimba. Ia menamainya Bujang Awang Tabuang, anak yang dibuang oleh dunia, tetapi diterima oleh alam. Bujang Awang Tabuang tumbuh di tengah hutan. Ia belajar berjalan di atas akar pohon, berenang di sungai deras, dan mendengar cerita dunia dari suara alam. Harimau mengajarinya keberanian, monyet mengajarinya kecerdikan. Bujang Awang tumbuh menjadi pemuda tangkas, kuat, dan berhati jujur. Beberapa tahun kemudian, sebelum kembali ke kahyangan, harimau dan monyet duduk bersama Bujang Awang. Mereka menceritakan semuanya tentang kerajaan Parembean Panas, tentang Raja Kratu Agung, dan tentang pengasingan ibunya. Ibu, apakah benar semua yang dikatakan oleh harimau dan kera itu? Benar, anakku. Tapi ibu enggan mengatakannya padamu. Lebih baik hidup di hutan seperti ini saja, menjadi rakyat biasa. Namun kebahagiaan itu tak lama. Putri Rimas jatuh sakit.
ia wafat dengan senyum tenang, ditemani harimau dan monyet. Datangilah ayahmu. Kaulah putra mahkota yang sebenarnya. Terima kasih kalian sudah menjaga aku dan ibuku. Dengan hati bergejolak, Bujang Awang Tabuang memutuskan pergi ke kerajaan. Ia berjalan melewati bukit-bukit terjal, sungai deras, dan lembah berbahaya. Akhirnya, tembok tinggi kerajaan Parembean Panas berdiri di hadapannya. Namun sambutan yang ia terima bukanlah kehangatan. Bujang Awang mencoba menjelaskan, tetapi ia justru diusir. Hei anak muda, apa yang kamu lakukan di sini? Aku ingin menemui Raja Kratu Agung. Hei, kau pikir menemui seorang raja bisa semudah itu? Pergilah, jangan bermimpi bisa menemui raja. Aku akan pergi setelah aku bertemu dengan raja. Dengan kecerdikannya, ia menyelinap dan melompati tembok istana. Dan prajurit mengepungnya. Pertarungan pun pecah. Namun jumlah prajurit terlalu banyak. Ia melarikan diri. Hingga akhirnya tertangkap di sebuah kedai. Siapa namamu? Dan apa maksud dan tujuanmu ingin menemuiku? Hamba Bujang Awang Tabuang. Hamba ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepada Baginda. Ceritakanlah kisah itu. Aku punya cukup waktu untuk mendengarkannya. Awang menceritakan semuanya. Pengasingan, Ibu hutan, Putri Rimas, harimau, ibu telah monyet, meninggal dunia dan kemarin. kebenaran tentang kelahirannya. Sungguh aku sangat menyesal telah membuang ibumu. Aku benar-benar tidak tahu kalau dia sudah mengandung. Sejak ibumu pergi, aku selalu ragu-ragu untuk menikah lagi. Jadi, aku sebenarnya sudah punya seorang putra, calon penerus tahtaku. Maafkan ayahanda, anakku. Bujang Awang Tabuang diakui sebagai putra mahkota. Sejak saat itu,
Kerajaan Parembean Panas dipimpin dengan kebijaksanaan, dan legenda Bujang Awang Tabuang dikenang sebagai kisah tentang pengkhianatan, pengampunan, dan takdir yang tak bisa dibuang. Di sebuah kerajaan tua bernama Mandaraka, terdapat sebuah tradisi kelam yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Setiap kali raja memiliki 7 anak putri, salah satunya harus dikorbankan untuk sebuah perjalanan raksasa yang menjadi puncak kehidupan. Siap, batu besar ini menuju ke arahku. Bertahanlah, aku akan menolongmu. Kulang sayapmu patah. Sepertinya kau harus istirahat dulu, kawan. Kerajaan Mandaraka kini memiliki 7 putri, dan waktu persembahan semakin dekat. Sang raja diliputi kecemasan. Di kemudian hari, raja memanggil seluruh penduduk kerajaan, dari para kesatria hingga orang-orang di pelosok. Ayah, kenapa kau terlihat murung? Bukankah ayah harusnya senang karena aku punya adik putri lagi? Justru itulah putri sulungku. Ayah berharap kali ini yang lahir adalah seorang putra yang bisa meneruskan tahta ini. Namun, malah lahir seorang putri lagi. Sesuai dengan adat kerajaan, jika aku mempunyai 7 orang putri, maka salah satu dari kalian harus aku korbankan untuk Raja Wali Raksasa. Apa yang harus aku lakukan? Aku jadi bingung. Akan kubuat sayembara. Satria yang bisa mengalahkan Raja Wali Raksasa itu akan kunikahkan denganmu, putri sulungku. Itu jauh lebih baik, ayah. Aku setuju. Dengan begitu, ritual ini bisa berakhir untuk selamanya. Semua kesatria di negeri ini yang bisa mengalahkan Raja Wali Raksasa, dia akan menjadi suami dari putri raja. Wow, ini akan menarik sekali. Saat waktu tiba, sang putri dibawa menggunakan tandu oleh prajurit kerajaan ke pedalaman hutan belantara. Dan pada saat itu seorang pengembara berkuda yang hendak mencari sumber air bertemu dengan seorang putri tersebut.
seorang putri bangsawan. Sedang apa di hutan seperti ini? Aku sedang memancing kedatangan Raja Wali Raksasa. Hah, Raja Wali Raksasa yang hanya ada dalam legenda itu. Itu bukan hanya legenda, Tuan. Burung itu benar-benar ada. Jika raja memiliki 7 orang putri, maka salah satunya harus dikorbankan kepada burung itu. Sungguh berbahaya sekali. Saya akan menemani Tuan Putri di sini. Tidak perlu. Ayah dan para kesatria sedang mengintai tidak jauh dari sini. Tidak apa. Aku ini sudah sering menghadapi hewan buas. Paling tidak, aku bisa menemani Tuan Putri di sini. Raja Wali tersebut pun muncul untuk mengambil sang putri. Namun pemuda pengembara itu menghadangnya. Dan pertarungan pun terjadi. Setiap kali menghantam bulu sang raksasa. Dan akhirnya Raja Wali itu pun tewas di tangan sang pengembara. Seorang pengembara seutas cambuk kilat dan keberanian untuk mengubah takdir. Tuan Putri, kau sudah aman sekarang. Raja Wali itu tidak akan mengganggu lagi. Nah, aku pergi dulu ya. Terima kasih, Tuan. Tapi, tunggu sebentar, Tuan Pengembara. Tolong bawalah kain selendang ini sebagai ucapan terima kasihku. Terima kasih. Sampai jumpa, Tuan Putri. Raja Wali ini sudah tidak bergerak. Siapa yang melakukannya? Gawat, jika begini, misi kita gagal. Tidak ada kesempatan untuk menikah dengan putri raja. Wahai seluruh rakyatku, dasarkan cerita dari putriku bahwa orang yang telah mengalahkan Raja Wali itu adalah seorang pemuda pengembara. Dengan badanmu yang semakin besar, sekarang aku tak khawatir lagi kau membawaku terbang lagi ke kawah. Baginda Raja, saya hanya pengembara yang kebetulan lewat. Mohon izinkan hamba untuk istirahat sejenak. Menarik sekali. Aku harus menepati janjiku. Satria manapun yang berhasil mengalahkan Raja Wali itu akan kunikahkan dengan putri pertamaku. Begitulah legenda pendekar Raja Wali lahir dan terus dikenal sepanjang masa.
Pada zaman dahulu kala, pada masa ketika hutan masih lebih luas daripada pemukiman manusia, berdirilah sebuah kerajaan kecil, bernama Kerajaan Kalunggung di kaki perbukitan yang subur. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Semua rakyatnya hidup sejahtera. Raja tersebut mempunyai seorang anak yang gagah, bernama Raden Banterang, yang gemar berburu. Suatu hari bersama abdinya dia berburu di hutan. Setibanya di hutan nampak terlihat seekor rusa besar. Apa itu? Wow, itu rusa yang cukup besar. Jangan lari kau. Rusa itu pun masuk ke dalam hutan. Raden Banterang segera mengejar hewan buruannya tersebut. Tanpa disadari, Raden Banterang telah jauh meninggalkan para abdinya di belakang. Ia pun beristirahat sejenak di dekat sungai. Ketika sedang menyusuri sungai, Kemana larinya rusa terdengar itu? suara teriakan wanita di dalam hutan belantara tersebut. Tertegun akan kecantikannya, Raden Banterang pun bertanya kepada gadis cantik tersebut. Siapa kerengan gadis itu? Bidadari hayangan atau manusiakah, Adinda? Saya seorang manusia, Tuan. Namaku Raden Banterang. Siapakah nama Adinda? Namaku Surati dari Kerajaan Kalungkung. Saya berada di tempat ini karena menyelamatkan diri dari serangan musuh. Ayah saya telah gugur dalam mempertahankan mahkota kerajaan. Aku turut berduka untuk ayahmu. Maafkan saya kalau saya lancang. Namun, bersediakah Adinda untuk tinggal bersamaku? Hidup di hutan sendiri tentu akan berbahaya untuk seorang putri seperti Adinda. Baiklah, Raden Banterang. Dan Surati pun diajak Raden Banterang ke istananya. Selain cantik, Surati juga ternyata pribadi yang ramah, membuat Raden Banterang ingin mempersuntingnya, hingga akhirnya mereka pun menikah. Suatu hari, Raja Banterang berpamitan kepada Surati untuk pergi berburu. Raja Banterang pun pergi berburu dengan dikawal prajurit kerajaan. Tanpa disadarinya, seorang pria mengawasi keberangkatan Raja Banterang dan prajuritnya. Kemudian pria tersebut berjalan menuju istana, melompati tembok istana dan menyusup ke dalam. Surati! Hei Surati! Suara itu? Kakak? Kak Rupaksa? Ah, syukurlah kakak ternyata masih selamat. Ya, aku selamat. Aku telah mendengar kabar bahwa kau telah menikah dengan putra Raja Blambangan. Raja yang telah membunuh ayah kita.
ini saat yang tepat untuk kita balas dendam, Surati. Maaf Kak, aku tidak setuju. Balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Lagi pula, aku telah ditolong oleh Raden Banterang. Tidak mungkin aku mengkhianatinya. Hah, kau memang gadis keras kepala. Baiklah, jika itu maumu. Tapi aku mempunyai satu permintaan. Bawalah ikat kepala kerajaan ini sebagai kenang-kenangan. Taruhlah di bawah bantal agar kau tetap ingat rumah kita dulu. Rupaksa pun meninggalkan adiknya dengan sebuah ikat kepala peninggalan kerajaannya dahulu. Ia ingin menceritakan pertemuan dengan kakaknya Rupaksa kepada sang suami Raden Banterang. Namun suaminya tersebut belum pulang dari berburu. Sementara itu, dalam perjalanan pulang, Raden Banterang bertemu dengan Rupaksa. Sambil menunggu kepulangan Raden Banterang, Surati berjalan-jalan di tepian sungai dekat istana. Raden Banterang, ku beritahu sesuatu padamu. Kamu siapa? Berani sekali mencegatku di tengah jalan seperti ini. Maafkan hamba, Paduka. Hamba hanya ingin memberitahu bahwa istri Paduka merencanakan pembunuhan terhadap Paduka. Berani sekali kamu memfitnah istriku. Apa buktinya? Lihat saja di bawah tempat tidur Paduka. Pasti ada ikat kepala milik orang suruhan istri Paduka. Itu adalah bukti bahwa istri Paduka sudah merencanakan pembunuhan Paduka bersama orang suruhannya. Terhasut oleh ucapan Rupaksa Raden Banterang, segera pulang ke istana untuk membuktikan perkataan Rupaksa. Surati, di mana kau? Jadi benar apa yang dikatakan orang di hutan itu. Istriku telah berkomplot untuk membunuhku. Di situ kau rupanya, Surati. Kakanda? Aku telah bertemu pria tua. Ia mengatakan, akan merencanakan pembunuhan. Ini buktinya. Ikat kepala kerajaanmu. Inikah pembalasanmu terhadap kebaikanku? Kakanda, kau telah terhasut. Tidak mungkin aku mengkhianatimu. Aku bisa menjelaskan semua ini. Cukup. Kau telah merencanakan ini semua. Hamba tidak pernah berniat jahat untuk membunuh Paduka. Orang yang Paduka temui di hutan itu Rupaksa, kakak kandung hamba. Aku tidak percaya kata-katamu. Kamu sudah aku selamatkan di hutan. Jadi ini balasanmu. Surati, mau kemana kau? Mengetahui suaminya telah dibutakan kemarahan, Surati bersumpah untuk membuktikan bahwa dirinya tidak berbohong. Dia berlari hingga sampai di tepi jurang air terjun. Hamba tidak pernah berniat jahat. Hamba akan menceburkan diri di dalam sungai di bawah sana. Jika airnya berbau harum, itu artinya hamba tidak bersalah. Tetapi jika berbau busuk, hamba memang bersalah. Selamat tinggal, Kakanda. Maafkan aku, istriku. Aku justru mempercayai orang lain daripada istriku sendiri. Aku cinta, Anda cinta, semua cinta buatan ini.